Aku adalah seorang guru honorer dan dia adalah kepala sekolah di tempatku. Aku terpaksa menjadi kekasih gelapnya agar aku bisa diangkat menjadi PNS. Dan sekarang kami sedang melakukan hubungan di depan anaknya yang masih SD. Pelakor! Keluar kau sekarang! Bu Dela, Pak Kepsek, ada apa ya? Di mana Syira? Suruh dia keluar sekarang juga. Syiranya ada, tapi Mbak kenapa marah-marah gini? Sebenarnya ada apa ya? Anak ibu udah selingkuh sama suami saya. Selingkuh? Sekarang minggir, biar saya yang cari dia. Mbak, tahu sopan santun nggak? Main masuk-masuk rumah orang aja. Udah dong sayang, ayo kita pulang aja. Jangan bikin keributan, ini rumah orang. Diam kamu Zaki. Asal ibu tahu ya, anak ibu itu selingkuh sama suami saya. Padahal anak ibu tahu kalau suami saya itu udah punya istri. Astagfirullah, Bu. Syira itu nggak mungkin kayak gitu. Syira tuh anak yang alim. Selain teladan dalam bekerja, dia juga beribadah dengan baik. Ibu nggak percaya? Ini buktinya. Astagfirullahaladzim, Anakku, padahal ibu ini seorang ustazah. Tapi ibu gak becus ngurus anak ibu sendiri. Syira! Syira! Sini kamu nak! lepasin, Bu. Lepasin. Dasar anak kurang ajar. Ibu gak pernah ngajarin kamu untuk ngerusak rumah tangga orang, nak. Selama ini, ibu taunya kamu tuh anak yang baik, rajin sholat. Tapi kenapa semua jadi kayak gini? Bu, maafin Syira. Syira salah. Syira ngelakuin ini supaya Syira bisa jadi PNS seperti yang dijanjikan oleh Pak Kepsek. Supaya Syira. Kamu pikir dengan berhentinya hubungan kamu dengan suami saya akan selesai? Lihat anak saya. Lihat! Karena kamu, anak saya jadi trauma seperti ini. Karena mengetahui hubungan kalian berdua, kalian tega membungkamnya saat ini. Ia menjadi trauma karena memendam semua perasaannya sendiri. Mei udah nak, ini mama. Gak mau, Mei gak mau lihat mama sama papa. Dan karena selalu melihat kami berantem, ia menjadi takut dan bahkan tidak mau melihat kami lagi. Saya nggak peduli mau kamu ambil suami saya sekalipun. Tapi kalau sudah menyangkut dengan anak saya tidak akan tinggal diam. Tolong maafkan anak saya. Ini semua salah saya. Saya yang gagal dalam mendidiknya. Sebagai permohonan maaf saya rela kamu hukum. Bahkan kau penjarakan saya. Bu, udah bu. Ini kan yang kamu mau. Ini semua salah aku. Aku yang suka sama Syira di luar. Gak ada hubungan dengan ibunya. Kamu udah bener-bener buat aku malu, tau gak? Bikin malu katamu. Perbuatan kalian itu yang sudah keterlaluan. Kalian ini seorang guru dan kepala sekolah. Tapi bisa-bisanya kalian selingkuh di depan murid dan anakmu sendiri. Asal kamu tahu, aku ngelakuin ini semua itu bukan karena kamu, tapi karena anak aku. Karena ibu mau bertanggung jawab atas perbuatan anak ibu. Saya akan buat laporan untuk penjarakan ibu. Sayang, sayang. Ya Allah. Kenapa semua jadi seperti ini? Aku adalah seorang guru honorer. Aku pun terpaksa menjadi simpanan Kepsek karena dijanjikan menjadi PNS. Dan kami pun berselingkuh secara terang-terangan di depan anaknya yang masih SD. Lalu kami pun ketahuan dan istrinya pun menuntutku karena sudah membuat anaknya trauma. Tolong maafkan anak saya. Ini semua salah saya. Saya yang gagal dalam mendidiknya. Sebagai permohonan maaf saya rela kamu hukum. Bahkan kau penjarakan saya. Akan tetapi, ibuku pun menanggung semua itu demi melindungiku. Karena ibu mau bertanggung jawab atas perbuatan anak ibu. Saya akan buat laporan untuk penjarakan ibu. Dan sekarang, aku dan kakakku pun berniat menghadiri persidangan ibuku. Dasar anak kurang ajar. Gara-gara kamu, ibu mau dipenjara. Kamu nggak inget apa kata mendiang papa? Kak, Bapak sadar, Kak? Nak, ibu kalian di mana? Ibu lagi di musola, Pak. Sholat tahajud. Waktu bapak udah nggak banyak. Jadi tolong kalian jaga ya ibu kalian. Jangan kecewain dia. Karena selama ini yang ngurus, yang bekerja itu ibu kalian. Bapak cuma bisa sakit-sakitan, nak. Pak!
Ibu mau di penjara. Sadar kamu, Sira? Rama, Syira, kalian ngapain? Ya Allah, Syira. Bebe kamu kenapa, nak? Rama, kamu ngapain adik kamu? Dia tuh udah kecewain ibu. Anak gak tahu diri kayak dia ini. Harus dikasih pelajaran, Bu. Sejak kapan ibu ngajarin kalian main tangan? Cepat kamu minta maaf sama Syira. Tapi Bu, gara-gara dia, ibu harus menghadiri persidangan dan mungkin bisa dipenjara. Ibu ngelakuin itu atas kehendak ibu sendiri, bukan karena Syira. Yang terpenting sekarang, Syira udah mengakui kesalahannya dan dia janji gak akan mengulanginya lagi. Jadi ibu mohon sama kalian jangan kelahi, karena kalian ini saudara. Tolong jangan kecewain ibu lebih dari ini, nak. Kalaupun ibu harus sampai di penjara, ibu gak mau hubungan kalian hancur cuma karena masalah ini. Ibuku hendak di penjara untuk menanggung perbuatanku. Ini semua terjadi karena aku ketahuan berselingkuh dengan Kepsek hanya demi jabatan. Kami berselingkuh secara terang-terangan di depan anaknya yang masih SD. Lalu kami pun ketahuan dan dituntut karena sudah membuat anaknya trauma. Dan karena itu, ibuku menanggung perbuatanku dan hendak dipenjarakan. Sebelum kalian masuk, silakan pakai ini. Bu, maafin Syira, Bu. Ini semua salah Syira. Bu Dela, tolong jangan penjarakan ibu saya, Bu. Ini semua salah saya, Bu. Penjarakan saja saya, Bu. Ini semua salah kamu sendiri. Kalau aja kamu gak selingkuh sama suami saya, ibu kamu ini gak akan masuk penjara dan anak saya gak akan trauma karena perbuatan kalian berdua. Jadi sekarang kamu terima akibatnya karena perbuatan kamu. Sudah, nak. Ibu gak apa-apa. Yang penting sekarang kamu sudah menyesali perbuatan kamu. Dan kamu janji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Ya udah, nak. Kalau gitu, sekarang ibu siap-siap dulu ya untuk persidangan. Dan apapun hasil persidangan nanti, ibu harap kalian ikhlas. Kalaupun ibu sampai di penjara, ibu gak mau hubungan kalian hancur cuma karena masalah ini. Ibu! Bu Ustazah. Mei! Mei, kok kamu di sini? Katanya kamu mau di mobil aja. Mei nggak mau Bu Ustazah di penjara. Mei, kamu kenal sama ibu ini? Bu Ustazah itu orang yang baik. Kamu yang tadi ngintip kan? Jangan takut. Lain kali kalau Bu Ustazah lagi ngajar, kamu langsung gabung aja. Sekarang, kamu mau nggak Ibu Ustazah ajarin ngaji? Bu Ustazah ini orang yang ngajarin Mei ngaji. Selama ini ibunya selalu menceritakan ke Mama. Bu Ustazah selalu ajarin Mei sebagai manusia harus saling memaafkan. Tolong jangan penjarain Bu Ustazah. Kalau Bu Ustazah di penjara, Mei makin sedih. Udah, kamu jangan nangis ya. Mama gak bakal menjarain Bu Ustazah kok. Mama bakal cabut laporan Mama untuk nuntut Bu Ustazah. Beneran, Mak? Kemarin, ibuku hampir dipenjara karena ulah adikku. Dan sekarang... Selamat siang, saya dari pihak kampus ingin memberitahukan kepada ibu bahwa anak ibu di DO dari kampus karena telah melakukan skandal. Apa? Kenapa anak saya di DO, Pak? Anak ibu terbukti melakukan skandal di kampus. Apa? Itu kan dosen kampusku. Ngapain dia kesini? Jangan-jangan selama kuliah, sebagai sampingan aku bekerja sebagai wanita panggilan. Itu kan Rama, teman kampus aku. Ngapain dia pakai baju kayak gitu? Lalu entah bagaimana orang kampus ini tahu tentang sampingan gelapku selama ini. Yuk Om, langsung aja. Ternyata bener, dia pun BO. Waktunya nyebarin gosip. Setelah itu, keesokan harinya aku pun mendengar kabar yang aneh-aneh tentang diriku. Ini dia, bintang tamu kita. Wiwit, berapa kak? Mereka ngomongin apa sih? Jangan-jangan mereka tahu kalau aku jual diri. Duh, belat lagi. Lalu pada malam harinya, gosip itu pun semakin memanas dan videoku tersebar di mana-mana. Salah satu siswa memberikan saya ini.
Ya Allah, apa maksudnya nih Pak? Itu adalah hasil tes pack dan obat aborsi anak ibu. Selain hamil, anak ibu juga diduga melakukan aborsi ilegal. Aborsi? Bukan itu aja, kami juga menerima video ini. Ini adalah video skandal yang dibuat Rama. Saat ini, video ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kemungkinan selain di DO, video ini akan dilaporkan ke pihak kepolisian karena sudah merusak nama baik kampus. Ibu terkena serangan jantung akibat ulah kami berdua. Ini semua terjadi karena aku yang sudah menjadi selingkuhan Kepsek di depan anaknya yang masih SD. Lalu setelah ketahuan, kami pun dituntut karena sudah membuat anaknya trauma. Karena hal itu, ibuku pun bertanggung jawab dengan menanggung perbuatanku untuk dipenjara demi melindungiku. Tidak hanya itu, kakakku yang sedang kuliah pun di DO dari kampusnya karena ketahuan menjual diri, dan video aibnya pun tersebar di mana-mana. Padahal ibu udah berjuang mati-matian buat kita, tapi kakak bikin ibu kecewa kayak gini. Semenjak bapak jatuh sakit, ibu lain selalu berjuang buat hidupi keluarga kita. Selain mengajar sebagai ustazah, tiap ada waktu luang ibu juga rela menjadi tukang cuci para tetangga. Ibu ngelakuin semua itu pengobatan bapak, masa depan kamu dan juga kuliah kakak. Tapi kakak malah ngecewain ibu. Dan di DO dari kampus karena perbuatan kakak. Kakak terpaksa ngelakuin ini supaya bisa bantuin ibu dengan bayar kuliah sendiri. Ibu kalian pengen naik haji. Andai kan nanti umur bapak nggak panjang, kalian tolong berangkatin ibu ke sana ya. Kakak tahu cara kakak salah. Jadi ibu jangan tinggalin kami dulu, Bu. Karena kakak mau bertobat dan memberangkatkan ibu ke tanah suci dengan cara yang halal. Ternyata niat Kak Rama selama ini baik, sama sepertiku yang ingin membahagiakan ibu. Tapi cara kami yang kami lakukan itu salah. Udah Kak, mending kita sekarang tahajud. Doain ibu supaya ibu cepat siuman. Ira, Rama, Ibu, maafin kami, Bu. Selama ini ibu udah berjuang mati-matian buat kami, tapi kami malah ngecewain ibu dan buat ibu menderita. Kami tahu Bu, cara kami salah selama ini. Karena itu, biarkan kami menebus perbuatan kami dengan bertaubat dan membanggakan ibu di jalan yang benar. Ibu sudah memaafkan kalian, Nak. Kalian itu adalah anak-anak ibu, darah daging ibu. Walaupun kalian sudah buat ibu kecewa, tapi ibu yakin kalian pasti bisa bangkit. Maafin kami, Bu. Sesalah-salahnya anak kita dalam melakukan sesuatu dan berbuat dosa, kita sebagai orang tua sudah sewajibnya memaafkan dan membimbing mereka ke jalan yang benar.